Ya, banyak sekali orang yang takut didatangi oleh DC lapangan dari aplikasi pinjaman online EasyCash setelah mengalami gagal bayar. Apakah DC lapangannya ini bakalan turun atau enggak? Ya, jadi aplikasi EasyCash ini banyak orang yang galbay juga. Ternyata sebagian ada yang terpaksa ya, karena tenornya itu ada yang kecepatan, kemudian juga ada yang di pertengahan ini seret ya untuk bayar tagihannya. Yang pasti yang gagal bayar di aplikasi EasyCash ini ya teman-teman ya, itu beda-beda nasibnya. Ada yang didatangi langsung, ada juga yang masih aman aja kayak gitu ya. Dan yang didatangi pun biasanya setelah berbulan-bulan, bukan baru 1 minggu. Jadi mereka mendiamkan yang namanya bunga kita besar dulu. Apakah DC lapangan ini bakalan turun kalau kita galbay? Jawabannya belum tentu ya. Itu hanya ke sebagian orang aja. Belum tentu kita pasti didatangi ya, karena mereka biasanya lebih mengutamakan penagihan lewat teror telepon dulu, lewat WA dulu, ataupun surat peringatan terlebih dahulu. Karena resiko terbesar galbay di aplikasi EasyCash ini, BI checking ataupun silik OJK itu kena teman-teman ya, bukan karena takut DC lapangannya. Kalau ada uang ya kalian bisa nego untuk minta keringanan cicilan. Kalau misalnya nggak ada uang, jangan sampai kalian paksakan. Bilang aja nanti kalau usahanya udah lancar, baru kalian bayar, seperti itu. Gak perlu panik karena orang yang gagal bayar ini, yang ditagih ini masih banyak jumlahnya. Jadi masih banyak orang yang diutamakan ditagih yang lebih besar nominalnya, yang lebih dekat tempatnya ya, dan yang lebih lama tenornya ataupun jangka telatnya kayak gitu teman-teman. Yang mau berkomentar silahkan, yang mau share pengalaman silahkan. Yang pasti aplikasi ini masih resmi OJK teman-teman ya. Resiko terbesar aplikasi resmi ini kalau galbay kena slik OJK aja, yang mana nanti di suatu saat kita akan kesulitan mencicil motor, mobil, rumah kayak gitu aja sih. Selebihnya ya DC lapangan hanya menjalankan tugas aja.